Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa hadir di mushola Sa'adah dengan tujuan yaitu mengkaji suatu ilmu, memahami suatu ilmu untuk turunan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apapun yang nanti kita kaji, apapun yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apabila kita punya hajat, kita punya keinginan, Allah ijabah dengan asbab kita hadir di majlis taklim ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Syukur, mudah-mudahan hari ini saya ngebahas Al-Quran. Kita sudah membahas udah 2 bulan hadis. Alangkah baiknya biar kita lebih luas pemahaman kita, lebih luas cara berpikir kita, lebih luas keilmuan kita. Maka saya ingin biar kita sama-sama mengkaji Al-Quran. Artinya kita belajar sedikit-sedikit tentang tafsir Al-Quran. Jadi jangan berpikir gini ya Bu ya. Kita itu sering sekali berpikir bahwa belajar tafsir Quran itu sesuatu hal yang sangat sulit. Gak boleh kita mempelajari sebenarnya. Itu memang ada benarnya. Akan tetapi kalau kita tidak berusaha mencoba memahami daripada Al-Quran, bagaimana kita mengamalkan? Benar gak? Kita bisa mengamalkan kalau kita bisa memahami. Dan kita bisa memahami kalau kita tahu. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita nggak mempelajari? Kan gitu. Jadi apalagi Al-Quran. Al-Quran itu kan pedoman, petunjuk dalam kehidupan kita. Sangat naif buat diri kita kalau kita tidak memahami Al-Quran. Jadi mari sama-sama kita berpikir bagaimana kita ayo belajar Al-Quran. Jadikan Al-Quran rujukan kita. Kita sudah belajar hadis, ya kan, petunjuk Nabi. Sekarang kita sempurnakan dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Biar apa? Biar kita tahu apa sih maksud Allah, ya kan? Dan lagi-lagi Al-Quran itu syafaat di yaumil qiyamah. Bagaimana Al-Quran bisa memberikan syafaat sama kita kalau kita tidak mengamalkan daripada isi kandungan Al-Quran? Kan begitu. Cuman kita jangan berpikir, jangan menyempitkan pikiran kita. Kita justru harus terbuka akan suatu ilmu, ya kan? Jangan kita berpikir ini mah nggak boleh, ini nggak boleh. Kita pelan-pelan kita berubah. Ayo sama-sama kita kaji. Dan Al-Quran, tafsir yang kita baca, pada hakikatnya kita memahami tafsirnya, bukan kita menjadi ahli tafsir. Paham nggak Bu? Kita belajar tafsir untuk memahami tafsirnya, bukan menjadi ahli tafsir. Jadi yang disampaikan pada hakikatnya rujukannya dari tafsir siapa misalnya. Bukan saya menjadi ahli tafsir, bukan. Jangan disalahpahamin. Karena ada orang nih guru nih ngajar Al-Quran, ngajar tafsir, seakan-akan guru itu mufasir. Salah Bu. Mufasir punya kriteria tersendiri. Tapi kita hanya memahami isi kandungan tafsir yang ada di tafsir tersebut. Kita pahamin apa maksudnya, bukan kita memperdebatkan. Kadang kita begitu pola pikirnya. Jadi seakan-akan, wah ini gak bagus nih, ini gak pantas nih, dan lain sebagainya. Mari sama-sama, ayo belajar. Di sini saya belajar dengan Buya, kitab tafsirnya saya pakai kitab Tafsir Jalalain.
Sama ya, kita udah sama-sama pelajari. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil. Kita tawasul dulu kepada sang pengarang kitab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil keberkahan daripada beliau, daripada kitab ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Tsumma ila khususan al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin Asyuti rahimahullahu sulihim wa furahim bin rahmah wal maghfirah fi iskinimul jannah wa yanfa'una bi hafazil barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita ya Bu ya harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an sedikit demi sedikit. Saya juga belajar, semuanya belajar. Ya, kita semua bukan berarti saya di sini saya paling bisa. Tidak, saya hanya berusaha memahami daripada kajian ini. Ya, kita sama-sama apa nih maksudnya? Sehingga kita bisa mengamalkan. Jadi tolong nggak Bu ya, jangan diartikan kita nih ya, bermasyarakat pada umumnya, jangan diartikan seorang yang mengajar tafsir bahwa dia mufasir. Paham nggak Bu? Kira-kira. Seorang guru katakan mengajar tafsir, bukan berarti dia mufasir, bukan. Mufasir itu orang yang ngebuat tafsir, orang yang ahli tafsir. Dan orang ahli tafsir standarnya memang banyak, harus bisa balaghah, nahwu, alim dan macam-macamnya. Nah, itu syarat mufasir. Kan saya bukan mufasir. Saya hanya memahami daripada kandungan Al-Qur'an dari rujukan-rujukan kitab tafsir. Kira-kira nyambung gak nih sampai sini nih? Biar kita jangan salah paham. Kita kadang berpikir seorang guru ngajar tafsir maka dia mufasir. Aduh, nggak begitu konsepnya. Ya, dan kebetulan saya G1 belajar tafsir Bu. Saya nanya sama guru-guru saya dan dosen-dosen saya semuanya Timur Tengah. Tugas kita memahami tafsir, bukan menjadi mufasir. Garis bawahi. Dan semoga dengan kita bisa memahami tafsir sehingga kita bisa memahami Al-Qur'an. Dan di sini saya mengkaji pertama, karena ini pertama buat saya ingin mencoba bagaimana kita mengkaji suratul Fatihah. Kita kan apapun aktivitas pakainya surah Al-Fatihah ya Bu ya. Ya, ngapain aja pasti Ibu paham maksudnya? Apa ya maksudnya? Kita kan kadang gitu, itu dia karena kita nggak belajar kan. Coba kita belajar, kita tahu kenapa sih kok kita dikit-dikit Al-Fatihah mulu. Ya kan begitu kan? Apa maksudnya? Maksudnya apa? Kenapa kok kita ada hajat baca Fatihah, orang sakit baca Fatihah, mau belajar baca Fatihah? Kenapa? Ayo deh. Ya karena isi kandungan di dalam surah Al-Fatihah itu luar biasa. Ya, nah makanya kita kaji, kita pahami, kita diskusikan. Ayo, apa nih maksud daripada surah Al-Fatihah? Ya, nanti boleh difotokopi kitab tafsirnya. Selang-seling aja apa kita tafsir sebulan sekali atau 2 minggu sekali biar ada pemahaman, biar lebih luas aja, saya pengennya begitu. Karena pada hakikatnya ini yang nanti kita bawa Bu. Ibu mati ngebawanya apa? Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin diskusi ini, taklim ini akan lebih lama, tapi semoga bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah Makkiyatun, 7 ayatin bibasmalah. Surah Al-Fatihah yaitu Makkiyah. Boleh nanti kalau pegang Al-Quran boleh. Surah Al-Fatihah dinamakan surah Makkiyah. Kenapa surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah, maka dinamakan surah Makkiyah atau surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Ya, paham ya? Jadinya kan kita tahu ya, oh iya ternyata surah Makkiyah. Dan surah diturunkan di kota Mekah. Dan kebanyakan surah Makkiyah itu tentang tauhid. Tentang bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid kan kita mati bawanya tauhid. Kalau kita nggak paham tauhid gimana? Ya, jadi surah Al-Fatihah yaitu surah Makkiyah. Dan surah Al-Fatihah 7 ayatin bibasmalah. Surah Al-Fatihah itu memiliki 7 ayat, termasuk di dalamnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim.
menurut tafsir ini. Seandainya ada tafsir yang lain mengatakan tidak, ya silahkan saja. Tidak perlu diperdebatkan. Ya, menurut Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa surah Al-Fatihah 7 ayat termasuk di dalamnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau kita baca Bismillah, zohir, ya kan, nampak jelas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa? Bismillah bagian daripada ayat menurut pemahaman kita, menurut mazhab kita. Jadi ngerti ya? Kenapa kita baca Bismillahnya harus kencang? Kalau laki-laki kan, gitu, kalau imam ya. Ya kan ini dasarnya. Karena Bismillah bagian daripada ayat dari surah Al-Fatihah. Dan diakhiri dengan di akhir ayatnya yaitu ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu adalah ayat ke-7. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu terjemahannya. Apa tafsirnya? Jumlatun khabariyatun qusida biha ats-tsana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah merupakan jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah artinya jumlah yang mengabarkan bahwa pujian itu hanya milik Allah. Berarti kita layak nggak memuji selain Allah? Ini tauhid nih, dipahamin. Ini tauhid. Ya kan, qusida biha. Yang dimaksudkan alhamdulillah yaitu asana. Asana artinya pujian. Berarti bentuk pujian hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya kan? Atana 'alallahi bimatmuniha ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdu. Tuh. Alhamdulillah yang terkandung di dalamnya makna alhamdulillah yaitu malikun li jami'il hamdi. Pada hakikatnya Allah lah penguasa seluruh bentuk-bentuk pujian. Pujian kan banyak. Dan yang berhak dipuji, yang berhak memiliki pujian hanya Allah. Berarti kita boleh nggak muji manusia? Hatta itu guru, hatta itu ustadz, hatta itu pejabat, hatta itu presiden, boleh nggak kita puji? Nggak boleh. Ya, kadang kita berpikir begini, dikasih jabatan, kita puji-puji tuh orang. Ya, kita kasih duit tuh, kita puji-puji tuh orang. Ini kan tauhid. Boleh gak begitu? Tanpa sadar ternyata kita salah. Jelas nih, malikun nih jami'il, seluruh pujian, seluruh pujian pada hakikatnya milik Allah. Gak boleh manusia. Kita boleh berterima kasih, kita boleh menghormati, tapi kita tidak boleh memuji. Jelas ayatnya, jelas tafsirnya. Kita gak boleh memuji selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, minal khalqi au mustahiqun, dan yang berhak menerima pujian hanya Allah. Mustahiqun, yang berhak menerima. Berarti manusia kalau pengen dipuji, wah jelas dia takabur. Ya kan, ada manusia mungkin dengan keilmuannya dia pengen dipuji, takabur. Banyak kabur. Orang nih dengan jabatannya pengen dipuji, boleh nggak? Nggak boleh. Ini jelas mustahiqun, yang berhak dipuji, yang berhak mendapatkan pujian hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid nih, kita lempengin tauhid kita nih dikit-dikit. Kita kan lagi ntar kita matikan banyak tauhid, Bu. Ya kita pasti mati kok kalau kita nggak mahamin. Ya, seperti itu. Nah, dilanjutkan ya. Jadi alhamdulillah artinya yang berhak dipuji, yang memiliki pujian hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin. Memang pada bukunya enak ya. Jadi bisa lihat, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ai malikun jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Yang dimaksud Rabbil alamin, yang dimaksud Tuhan semesta alam, yaitu jami'il khalqi, Allah lah yang pemilik daripada seluruh makhluk. Semua makhluk milik Allah. Ya, baik itu ins, manusia, ya kan, wal jin, wal malaikat, wad dawabi, dan berbagai macam bentuk binatang, baik yang di udara, yang di darat, yang di laut, ya kan, wa ghairihim, dan selain daripada itu. Apa yang selain daripada itu? Harta, jabatan, pangkat, duit, kehormatan, titel, semuanya itu pada hakikatnya milik Allah.
Ya, berarti kita nggak boleh kalau kita udah bertauhid ini milik Allah, apa yang harus kita sombong? Nah, apa yang mau kita sombongin coba? Nggak ada. Apa yang mau kita sombongin? Kita kaya, mau sombong? Punya Allah. Kita punya ilmu nih, pengen sombong? Punya Allah. Jabatan, pengen sombong kita? Punya? Lah apa yang mau disombongin coba? Ayo, ini tauhid kita nih, tauhid bukan? Ya kan tauhid. Apa yang mau kita sombongin? Makanya kadang saya suka sedih. Kenapa kok dengan jabatan yang dimiliki jadi sombong? Saya bingung. Toh jabatan pada hakikatnya milik Allah. Toh nanti jabatan kan habis, 5 tahun juga habis. Ya kan? Apa yang mau disombongin? Gak ada. Artinya apapun yang ada di dunia ini milik Allah. Kita serahkan kepada Allah. Jika kita diberikan suatu amanah karena Allah, begitu. Bukan berarti kita memiliki ilmu kita jadi sombong. Bukan berarti kita memiliki jabatan kita sombong. Enggak begitu maksudnya. Ya, seperti tadi manusia, malaikat, jin dan lain sebagainya, ya kan? Wa kullu minha yatliqu alaihi alam, dan semua itu jin, manusia, malaikat, harta, tumbuh-tumbuhan, semua itu dinamakan alam. Ya kan? Alam nih kita tinggal di alam. Ya kan? Yuqalu, dan ada yang mengatakan alamul insa wa alamul jin. Ada yang mengatakan alam manusia maupun alam jin. Wa ghairu atau alam lainnya. Alam dunia, alam kubur, semua tuh alam tuh. Ya kan? Nah, itu namanya alam, berarti itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa minal alamati li'annahu alamatu ala maujud. Nah, ini Bu, yang paling penting tauhidnya di sini. Bahwa alam ini tadi jin dan disebutkan tadi merupakan alamah. Apa alamah? Tanda. Bahwa alam ini merupakan tanda. Tanda apa? Tanda alamatu ala maujud. Tanda bahwa ada yang menciptakan. Nih, sedikit saya ajak lebih luas pemikiran Ibu. Dalam pemikiran itu Bu, kita di bangsa kita atau di negara kita atau dimanapun, bahwa pemahaman aliran itu macam-macam. Orang ada, kita jangan kayak orang komunis, jangan kayak orang ateis. Apa itu Bu komunis dan ateis? Orang yang tidak mengakui akan adanya Allah. Makanya kita menentang kita menentang kita tentang. Kenapa? Itu bertentangan dengan akidah kita. Kenapa bertentangan? Karena orang komunis meyakini bahwa alam ini memang ada dengan sendirinya. Tuh, orang ateis begitu tuh. Kita bersyukur negara kita nggak jadi negara komunis. Coba kalau jadi, wah repot. Ya kan? Bahwa orang komunis atau orang ateis adalah alam ini nih, alam memang ada sendirinya. Sedangkan kita orang Islam apa? Alam maujud. Ya kan, ada yang menciptakan. Itu keyakinan kita, ini tafsir kita. Berarti adanya alam ini ada yang menciptakan, tidak berdiri dengan sendirinya. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bu, ada lagi namanya aliran liberal. Nih biar dikit-dikit ngerti Bu. Perhatikan juga anak-anak Ibu. Orang liberal sekarang banyak Bu. Orang liberal dia mengatakan bahwa tauhid nih Bu. Bismillahirrahmanirrahim, ini penting Bu. Orang liberal bahwa mengatakan semua agama itu benar. Paham gak Bu? Semua agama mengatakan semua agama itu benar. Kita Islam gak begitu. Kita mengakui ada agama lain, iya. Mengakui ada agama lain, iya. Tapi kita meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah itu benar, itu salah. Banyak Bu sekarang begitu Bu. Banyak. Oh, semua agama ini ustadz-ustadz, guru-guru, tokoh nasional, banyak Bu. Boleh nggak begitu? Kan bicara kebenaran, bicara keyakinan. Kalau di hati kita merasa menyatakan ada agama yang benar selain Islam, keyakinan kita dipertanyakan dong. Ada nggak yang begitu? Banyak Bu. Banyak kan para ustadz datang ke gereja. Apa maksudnya? Lah itu liberal namanya. Karena dia menganggap orang Kristen itu agamanya juga benar. Ada ustadz datang ke Buddha, ke vihara, ngapain coba? Itu kan liberal itu. Nah, itu kita nggak boleh kita begitu. Hati-hati nih. Kenapa? Ini kan saya bilang tauhid. Ya kan?
tauhid. Jangan sampai kita memiliki pemikiran seperti itu. Kalau ada orang begitu, nah, kita ambil kesimpulan, wah itu orang liberal. Satu lagi Bu, ada namanya aliran sekularisme. Apa sekularisme? Contohnya LGBT. Ini tauhid nih Bu. Kenapa kita menentang LGBT? Karena LGBT atau pemikiran sekular, dia mengatakan bahwa semua manusia bebas mau ngapain aja. Lah repot. Repot gak Bu? Manusia bebas mau ngapain aja. Lah kagak bisa begitu. Kita Al-Quran, kita orang Islam, ada Al-Quran, ada koridor, ya kan, ada batasan-batasan yang harus kita batasi. Gak bisa kita, wah gue mau sama siapa aja boleh. Nah itu gak boleh. Dan sekarang banyak, hati-hati LGBT sekarang marah Bu. Nih kenapa dia gak belajar tafsir? Coba kita belajar tafsir, tahu kita, oh ini gak boleh nih. Ya kan begitu, ini tauhid. Ya jadi pahami baik-baik bahwa tandanya alam ini bukti tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, ya kan? Ai zirrahmati minal iradah al khairi ahli. Ini ayat jawaban atas pertanyaan saya, Bu. Saya jujur berkali-kali bilang sama Umi, saya kemarin WA Abang Jaki, saya WA Abang Hasim, saya pengen mundur. Wallah, saya pengen mundur ngajar. Kenapa? Karena ujiannya, saya berpikir gini, ini jawaban atas pertanyaan saya selama ini. Saya berpikir pantas nggak sih saya di sini? Satu. Kedua, apakah ilmu saya layak? Dua. Makanya saya berkali-kali pengen sekali mundur. Kenapa banyak orang mandang saya segala macam? Akhirnya ini jawaban, Allah memberikan suatu jawaban. Apa artinya? Zirrahmah minal iradah. Ar-Rahman Ar-Rahim artinya Allah lah yang memiliki rahmat bagi seluruhnya. Rahmat buat kita semua manusia. Mau itu orang Kristen, orang Buddha, orang Amerika, orang Indonesia, orang Arab, itu rahmat dari Allah. Jadi rahmat Allah tuh luar biasa. Apalagi kita yang orang Islam. Masa iya kita kagak mau mengkaji Al-Quran? Lah repot. Ya, iradatul khair. Ya Allah, ini jawabannya iradah al-khair. Allah menghendaki satu kebaikan atas apa yang Ia kehendaki. Itu iradah. Saya berpikir gini, kalau memang saya nggak pantas duduk di sini, Allah nggak akan takdirkan saya di sini. Saya berpikir begitu Bu. Kalau emang saya berenung, kalau emang saya nggak pantas, kenapa Allah taruh saya di sini? Padahal ini bukan keinginan saya, emang saya pengen. Saya bilang sama Umi kok, saya nyari guru, cari guru. Saya nggak mau. Tapi ternyata ini iradah dari Allah atas yang Ia kehendaki. Berarti kalau Allah memberikan iradah sama kita, kenapa manusia memperdebatkan? Ayo, Allah memberikan iradah kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita sesuatu yang khair, sesuatu yang baik. Kenapa kita manusia memperdebatkan? Apakah sama kita melangkahi Allah? Ini tauhid nih. Karena kita sering, lu jadi ketua RT, lu jadi ketua RW. Lah emang iradah dari Allah. Allah yang nentuin. Tugas kita ngikuti selama itu khair. Kalau itu baik kita ikutin. Bukan berarti lu begini, kecuali ente nggak baik. Artinya kan ini kita iradah. Oh ternyata ini kalau memang saya nggak pantas, kenapa Allah taruh saya di sini ya? Kan begitu. Ini iradah, artinya ibu duduk di sini, ibu datang ke majelis taklim, itu iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Emang Allah menghendaki untuk kita ada di sini. Jadi kita manusia stop berdebat. Ya, berdebat ciri-ciri orang apa? Orang munafik. Ciri-ciri apa? Orang-orang itu tuh orang Yahudi Nasrani kerjaannya berdebat mulu, nyindir mulu, nyir-nyir mulu. Kita nggak begitu. Kita orang Islam yang mengikuti apa yang sudah Allah takdirkan kepada hidup kita. Ini iradah. Ibu takdirkan sehat, ibu ditakdirkan sakit, ibu ditakdirkan kaya, ibu ditakdirkan miskin. Itu semua iradah dari Allah. Kalau Allah kasih ibu sakit ada maksud. Kenapa Allah kasih sakit? Biar ingat kepada Allah. Ya kan? Ingat nanti. Coba kalau ibu sehat mulu, jalan-jalan mulu, bener nggak? Itu kan iradah dari Allah atas yang Ia kehendaki. Jangan kita berpikir, ya Allah gue sakit mulu nih ya, apa ya? Lah, tandanya biar kita ingat tuh iradah dari Allah. Artinya Allah lagi kangen sama kita. Ya,
Biar kita ingat sama Allah. Kenapa? Kalau kita sehat, kita nyari duit gak berhenti-berhenti. Ya, kita jalan-jalan gak berhenti-berhenti. Nah, makanya Allah memberikan iradah kepada kita sakit. Bukan berarti Allah mengazab kita. Bukan. Allah sayang sama kita. Ayo kembali sama saya. Kan begitu. Tuh artinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan luar biasa tuh. Ya Allah, subhanallah. Dilanjutkan. Nah, ini yang harus dipahamin lagi, penting. Maliki yaumiddin. Nah, kita ada yang membaca Maliki yaumiddin, ada yang baca Maliki yaumiddin. Benar nggak? Ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Mana yang benar? Nah, dua-duanya benar. Nggak bisa kita ada imam nih bacanya pendek, wah imam tuh salah. Wah, kagak bisa begitu. Ada imam bacanya panjang, wah ini berbeda nih, nggak boleh nih, nggak boleh begitu. Dua-duanya memiliki makna, dua-duanya memiliki maksud, dua-duanya memiliki arti, dan dua-duanya dibaca oleh sahabat Nabi. Ya, jadi kita sebagai umatnya, sebagai tabiin yang ngikut, udah nggak usah berdebat, debat mulu sih, bingung saya. Ya, jadi apa yang baca Maliki Yaumiddin? Ay malikil amri kulli fi yaumil qiyamah. Yang baca Maliki Yaumiddin, yang baca panjang, artinya orang itu meyakini bahwa segala perkara itu adalah Allah pada hari kiamat, ya kan? Amri kulli, semua perkara di yaumil qiyamah nanti itu Allah yang nentuin. Orang ini Allah nentuin mau masuk surga, masuk neraka. Ya kan, coba ngatur itu. Terserah Allah, itu maksudnya. Allah sebagai pelakunya. Makanya Malik diambil dari kata wazan fa'il. Wazan fa'il itu apa? Pelaku. Allah yang nentuin ke sini, kamu ke sini, itu kuasa Allah. Ya kan begitu. Nah, itu yang bacanya panjang artinya seperti itu, atau wa huwa mausufun bidzalika daiman kan ghafiri dzambi, atau diartikan seperti ghafiri dzam. Apa ghafiri dzambi? Allah mengampuni dosa kita. Ya kan Allah memiliki perkara, ya kita minta ampun, Allah ampuni dosa kita. Berarti boleh nggak baca Maliki Yaumiddin? Boleh. Di kitab tafsir Al-Munir dibaca, sahabat Nabi Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud bacanya Maliki Yaumiddin. Di tafsir Al-Munir ada begitu. Jadi ya kalau yang baca, siapa yang baca panjang? Ini Ibnu Abbas sama Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, dan banyak para sahabat ngebaca Maliki Yaumiddin. Boleh. Nah, terus dilanjutkan, man qara'a Maliki Yaumiddin. Dan yang ngebaca Maliki Yaumiddin yang pendek, apa artinya? Fa ma'nahu jaza wa huwa yaumul qiyamah. Yang membaca Maliki Yaumiddin yaitu jaza, balasan. Dan yang dinamakan balasan adalah yaumul qiyamah, hari kiamat adalah hari pembalasan. Memiliki makna enggak? Makna, berarti boleh enggak? Boleh. Ya kan, bahkan wa khusu bi dzikri li'annahu la mulka zahiran fi li ahadi illallah. Dan yang baca Maliki Yaumiddin, la mulka, tidak ada yang memiliki kerajaan. Tuh, kerajaannya nih di antara manusia. Lihat di antara manusia illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya kan begitu, tidak ada kerajaan yang lain, enggak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Bidalili, dengan dalil limanil mulku yaum, siapa pemilik kerajaan pada hari itu? Yaitu lillah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca panjang boleh, membaca pendek boleh, yang penting disesuaikan dengan qiraatnya. Ya kan, mau pakai qiraat apa, baca boleh. Berarti kalau nanti kita misalnya nih sholat di luar, ada yang baca Maliki Yaumiddin pendek, ya nggak apa-apa, dia punya dasar. Ya, jangan disalahin, dia punya dasar kok. Dan sahabat Nabi juga baca. Jadi marilah, jangan sampai, ya Allah Bu, jangan sampai ilmu ini yang luas ini jadi perdebatan buat kita. Al-ikhtilaf rahmatan lil alamin, perbedaan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mau dikelarin apa dilanjutin besok? Ya dilanjutin ya, biar kita paham kenapa kita membaca Al-Fatihah. Ternyata isi kandungan Al-Fatihah itu luar biasa kan? Ya, jadi
Kalau kita memang kalau orang Indonesia itu pakainya qiraat Asim, ya kan? Qiraat yang kita kebanyakan pakainya Malik Yaumiddin. Di At-Taqwa pun pakainya Malik Yaumiddin. Dilanjutkan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemarin di jamaah malam Rabu ada yang nanya. Kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada jeda tuh. Saya baru tahu. Ternyata ada yang baca jeda. Jadi kalau kita ingin memberhentikan bacaan, acuan kita pada tajwid. Kalau memang di tajwid itu tidak ada tanda untuk berhenti, ya nggak usah berhenti. Seandainya memang ada pendapat yang lain, ya silahkan aja, sah-sah aja. Seandainya ada ulama boleh berhenti, ya silahkan aja. Mereka punya pandangan. Tapi kita yang paham sedikit-sedikit nih, emang kan iyyaka kan nggak ada tanda di atas, kan nggak ada. Makanya disambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita sambung aja. Kalau memang nanti ada guru, ada orang lain misalnya ngebaca jeda, ya nggak apa-apa, dia punya dasar sendiri, nggak apa-apa. Tapi kita kena keyakinan kita dari tajwid, kita lihat aja tajwidnya, ada nggak perintah buat berhenti. Khawatir kita berhenti nggak ada ilmunya, kita jadi salah. Nah, jadi kita baca biasa aja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tapi ada. Itu bapak-bapak nanya, Bu. Kemarin saya juga baru tahu. Baru tahu kita ada loh yang baca iyyaka na'budu. Saya baru tahu itu, sungguh saya baru tahu. Nah, apa? Nah, iya kepada Allah lah. Ya kan, kepada Allah lah kita beribadah, menyembah. Domir nahnu, hanya kepada Allah lah kita menyembah. Hanya kepada Allah lah kita beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Itu artinya, tafsirnya ai nakhusuka bil ibadati min tauhid. Tuh. Yang iyyaka na'budun artinya, tafsirnya nakhusuka bil ibadah. Kita mengkhususkan ibadah kita hanya kepada Allah. Berarti kalau kita lagi sakit, kita lagi ada masalah, kita lagi sholat, tujuan kita ke Allah. Jangan kita sakit larinya ke dukun, kita sakit larinya ke ini, jangan. Ya kan? Kalau jadi dikhususkan, dikhususkan ibadah kita hanya kepada Allah. Itu mana iyyaka na'budun. Berarti kita tidak boleh kita beribadah ke yang lain. Misalnya ibadah pengen dihormatin, ibadah pengen dipuji, kan sama tuh. Ada nggak orang ibadah pengen dipuji? Ada nggak orang ibadah pengen dihormatin? Nah, boleh nggak begitu? Berarti itu tidak memahami iyyaka na'budun. Kalau orang yang memahami iyyaka na'budun, dia mengkhususkan saya Ismail Mubarak belajar semua, kita belajar bagaimana ibadah kita mengkhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh maknanya iyyaka na'budun. Dilanjutkan, ya kan? Ya, sekarang yang iyyaka nasta'in, wa yatlubu al-maunah. Nah, iyyaka nasta'in artinya kita minta pertolongan kepada Allah. Alal ibadah. Nah, kalau kita ingin minta pertolongan kepada Allah dengan cara ibadah, ini maksudnya. Jadi kalau kita pengen minta pertolongan dari Allah, caranya gimana? Ibadah. Tuh. Makanya kita mau ada hajat, ada maulid, ya kan? Ada acara kita baca apa? Itu kan ibadah. Biar kita minta pertolongan sama Allah. Kenapa kita nih mau ada acara baca Al-Fatihah? Ya kan kita apa nih? Ada sakit, baca Al-Fatihah, minta pertolongan kan? Kita nih jenguk orang sakit nih, baca Al-Fatihah. Maksudnya apa? Ya ini, minta pertolongan kepada Allah. Ya kan begitu. Kita ada hajat, misalnya kita pengen biar kita ilmu bermanfaat. Semua itu kan minta pertolongan. Maka bacanya Al-Fatihah. Ini maksudnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dilanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim ay ursyidna ilaihi. Ihdinas sirat. Ursyidna, berikanlah kami petunjuk. Kenapa kita minta, Bu, petunjuk? Kan keimanan kita goyang-goyang, Bu. Keimanan kita goyang-goyang. Saya ngebahas itu pengen nangis tahu, Bu, sebenarnya. Keimanan kita goyang-goyang. Kadang kita lagi benar, lagi saya masih muda. Kadang iman kita naik. Makanya kita pengen minta ursyidna, meminta petunjuk kepada Allah. Petunjuk yang apa? Nah, di sini ya kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu petunjuk jalan yang diberikan nikmat kepada mereka.
Apa itu nikmat? Al-hidayah. Nikmat itu adalah hidayah. Hidayah yang mahal, Bu. Kemarin kebetulan murid mahasiswa saya bertanya, Bu, sedikit ya, cerita. Saya kebetulan memang ada kajian kan, ngajar begitu anak-anak. Anak-anak masih sekarang kritis, Bu. Pak, saya mau nanya, Pak. Nanya apa? Kenapa kok bangsa barat yang enggak mengakui Allah, bukan orang muslim, kok lebih maju daripada kita orang Islam? Nah, lu ini pertanyaan luar biasa nih. Tuh anak sekarang, Bu. Makanya ujian terberat itu ngadepin mahasiswa dibanding ada ibu-ibu. Ibu-ibu mah no komen, saya ngajarin gak no komen, diem. Cuma mahasiswa, Bu. Waduh. Ya kan? Dia nanya, kenapa Pak? Jawabannya, nih Bu, biar kita paham semua, bahwa orang barat memang dia tidak beriman kepada Allah, tapi dia mengkaji Al-Quran. Itu kenapa kita orang Islam kagak mau baca Al-Quran? Kenapa kita tidak mau mengkaji Al-Quran? Kenapa kita gak mau baca tafsir Quran? Karena kadang guru bilang, udah jangan baca tafsir Quran, susah. Kita begitu sih mikirnya. Jadi gak bisa-bisa kita dah. Ya kan? Pada orang barat, memang orang barat ngerti tafsir. Nah, tapi kenapa dia mengkaji? Kenapa dia pengen memahami Al-Quran? Nah, makanya kita yang penting kita bisa memahami. Artinya jangan larang-larang orang. Kalau pengen orang belajar tafsir, jangan dilarang orang dia mau mengkaji kebenaran milik Allah loh. Kalau seandainya ustadz itu salah, guru itu salah, tokoh itu salah, itu mungkin dia khilaf atau apa. Kan kebenaran milik Allah dan dinamakan nikmat. Nikmat itu adalah hidayah. Langsung jawab. Makanya hidayah itu yang mahal. Ya, hidayah Islam itu, saya mau tanya sama ibu, ibu menjadi orang Islam minta apa kagak? Ibu minta nggak jadi orang Islam? Minta, ya Allah, jadikannya saya orang Muslim. Minta nggak? Kagak minta. Tapi Allah takdirkan kita menjadi orang Muslim. Itu nikmat, ya Allah. Coba seandainya Allah takdirkan kita orang Kristen, nah lu, ya kan? Itu merupakan hidayah. Nikmat itu hidayah. Makanya kita bersyukur menjadi orang Islam. Dan kalau kita sudah menjadi orang Islam, jadilah orang yang beriman. Dan kalau kita mau beriman, mari sama-sama pahami Al-Quran, kaji hadis Nabi, kan begitu. Ya, jangan kita berpikir, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Aduh, kadang saya pusing dengar kata-kata itu. Nah, ya jadi seperti itu. Jadi yang dinamakan nikmat yaitu hidayah. Bersyukurlah kita. Kadang Ustaz Adi Hidayat kalau mau ngajar taklim kan ngajar tafsir beliau. Beliau selalu bilang begini, semoga saudara-saudara kita yang belum menjadi seorang muslim sebelum mati bertauhid. Kenapa? Tauhid itu mahal, Bu. Ya, tauhid itu mahal. Mahal, Bu. Ustaz Adi Hidayat kalau ngajar pasti begitu dulu mukadimahnya. Kenapa? Kita harus bersyukur artinya menjadi orang Islam. Maka kita kaji ini, ya, dilanjutkan. Nah, ghairu maghdub alaihim ghairu maghdub, dan jangan berikanlah kami maghdub, jalan yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Wahum Yahud. Tuh di tafsirnya, yaitu orang-orang Yahudi. Berarti orang Yahudi, orang Israel, orang segala macam, itu orang yang dimurkai. Dan kita minta jangan sampai kita kayak mereka. Tuh, makanya kita minta baca Fatihah mulu. Jangan sampai saya menjadi orang Yahudi. Kan tahu itu. Jangan sampai keimanan kita akhir hilang. Ya kan? Begitu. Jangan sampai kita diberikan jalan yang dimurkai atau waladdallin, atau jalan yang sesat. Sesat itu apa? Yang tadi liberal, sekuler, ateis, komunis itu sesatu. Nah, kita jangan sampai kita yang begitu. Waladdallin. Amin. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini merupakan tafsir daripada surah Al-Fatihah. Berarti kita paham. Kenapa kalau kita baca Al-Fatihah, kenapa kita kayak masih ragu? Karena kita ngebaca belum memahami. Jadi sir di dalam surah Al-Fatihah kita belum dapat. Tahu nggak sir? Makna yang di dalamnya kita belum dapat. Kenapa belum? Kita belum memahami. Kita nggak tahu nih apa maksudnya nih. Padahal namanya kita baca Al-Fatihah, apa baca Al-Fatihah? Oh ini Al-Fatihah kita ibu nih.
Anak ibu minta duit sama ibu, muji dulu nggak? Anak ibu minta duit sama ibu, muji dulu nggak? Lah sama kita minta sama Allah, pas kita nggak muji Allah. Apa pujinya? Alhamdulillah. Tuh makanya kita kenapa apa-apa baca Al-Fatihah. Kedua, kalau kita beribadah kepada Allah, baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah dinamakan salah satu ayat Sab'ul Masani, ayat yang dibaca setiap, ya kan, tiap rakaat. Kenapa dinamakan itu? Kenapa sholat itu wajib baca Al-Fatihah? Karena itu termasuk. Tuh, kalau sholat kita nggak baca Al-Fatihah, kagak sah sholatnya. Ya, tuh. Terus Al-Fatihah dinamakan surah Asy-Syifa. Di tafsir Al-Munir, Al-Fatihah dinamakan surah Asy-Syifa. Apa Syifa? Obat. Makanya kalau orang sakit bacanya Al-Fatihah. Oh, paham kan? Tuh. Terus Al-Fatihah dinamakan surah Ummul Kitab. Ya kan, kenapa Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab? Karena semua isi kandungan Al-Quran, nih ya, Al-Quran itu di tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa semua kitab, semua ilmu itu asasnya di dalam Al-Quran. Dan asasnya Al-Quran ada di surah Al-Fatihah. Itu yang dinamakan Ummul Kitab. Semua ilmu filsafat, ilmu biologi, semua ilmu dasarnya dari Al-Quran. Dan Al-Quran dasarnya dari Al-Fatihah. Makanya kita apapun bacanya Al-Fatihah karena kandungannya luar biasa. Inilah kenapa jadi kita tahu ya, oh ini loh maksud daripada surah Al-Fatihah. Makanya aktivitas kita harus dibaca dengan Al-Fatihah. Tadi mau ngaji baca Al-Fatihah, mau belajar baca Al-Fatihah, mau pergi baca Al-Fatihah. Ya kan begitu. Apa yang nggak baca Al-Fatihah? Ada nggak yang apapun nggak baca Al-Fatihah? Ada nggak? Semua pakai baca Al-Fatihah. Ini maksudnya. Ya kan, jadi kita baca Al-Fatihah, ya seakan kita kandungannya Al-Quran ada di surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Dan mungkin apa kita selang-seling aja nanti ke depan kita baca dari juz 30, dari surah Al-Nas, terus Al-Falaq, terus Al-Ikhlas, terus terus ya kan, sampai dikit-dikit lah surah-surah pendek yang kita baca. Nanti selang-seling besok Riyadhus Shalihin. Ya baik. Iya karena budu. Budu nggak ada nanya. Iya karena budu abada. Nah jadi orang beriyaka nak budun. Ada orang baca iyaka nak budu wa iyaka nasta'in. Kayak seakan-akan kayak ada sakta. Itu saya juga baru tahu dan itu yang diperdebatkan dulu. Ya mungkin Umi tahu lah, mungkin saudara-saudara paham tahu lah. Ya, jadi kalau kita baca lanjutin aja. Kalau memang ada guru yang menyampaikan berhenti, ya nggak apa-apa. Dia punya dasar, silakan. Kita nggak usah berdebat. Nah kita yang paham, kita yang memahami, keyakinan kita panjang ya kita wasol. Karena ilmu kita belum sampai. Kalau kita mau baca berhenti, ya kan? Kita belum sampai ilmu kita. Ya kan, ilmu kita segini ya kita baca sambung. Ya jangan iya karena budun, nggak ada nunnya. Emang kadang orang ada nunnya ya kedengeran ya. Ya. Kadang juga saya suka dengar gitu Bu kalau imam, iya karena budun. Ya, padahal nggak ada di sini kan iya karena budu. Ya itu makanya penting ya makharijul huruf. Ya kan? Jadi kita sebagai orang yang mungkin ilmunya masih segini, sambung aja. Ya, nggak usah diberhentiin karena ilmu kita belum sampai. Kalau ada orang yang mau berhenti, nggak apa-apa. Dia punya dasar ilmu, kita terima. Nggak usah kita berdebatkan. Dan seandainya ada tafsir lain yang mengatakan lain, ya silahkan saja. Gini Bu, saya belajar kebetulan sama teman saya tuh. Beliau cerita bahwa yang namanya tafsir itu adalah pemikiran daripada seorang hamba. Artinya tafsir itu nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena produk tafsir produk manusia bukan? Produk manusia. Yang hakikatnya yang sempurna hanya ayat Al-Qur'annya. Ya. Penafsiran itu zon, namanya zon, prakira dari seorang hamba. Dan perlu nggak tafsir? Perlu Bu. Kalau kita nggak ada tafsir, kita nggak bisa memahami Al-Quran. Makanya para ulama berijtihad membuat tafsir. Dan kalau ada perbedaan ya wajar aja, ada pemikiran manusia beda-beda. Emang bisa kita menyamakan pemikiran manusia itu sama? Bisa nggak? Nggak bisa. Dan tafsir itu ada
Namanya ahli tafsir, ada yang mengatakan bukan ahli tafsir. Artinya dia bukan ahli tafsir seperti orang barat. Dia belajar menafsirkan Al-Quran. Dia bukan ahli tafsir. Dia hanya memahami daripada Al-Quran. Sama kayak kita memahami Al-Quran. Kita bukan mufasir, bukan ahli tafsir. Ya kan? Maka kalau memang ada mufasir yang berbeda-beda pendapatnya, ya sah-sah aja. Terhadap tafsir Al-Qurtubi mengatakan apa, tafsir Munir mengatakan apa, tafsir Ibnu Katsir mengatakan apa. Toh itu kan pemikiran manusia, tidak ada yang sempurna. Manusia nggak ada yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Begitu. Yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, bisa memahami sehingga kita bisa mendapatkan sir daripada isi kandungan dalam Al-Quran. Berarti mulai sekarang baca Al-Fatihahnya harus khusyuk. Ya, baca Fatihahnya harus khusyuk. Jadi kita baca iya karena budut, ya Allah saya punya hajat ini ya, wa iya karena nasta'in. Kita ingat kepada Allah, belajar gitu, saya juga belajar dikit-dikit Bu. Itu saya anak hajat kita kan banyak. Ya, kayak gitu. Kalau kita pengen hajat kita pengen diterima ya ini dengan cara tadi kan ma'unah dengan ibadah. Kita minta pertolongan dan cari ibadah suatu khusyuk pelan-pelan. Dan mohon maaf, ada lagi yang bertanya jamaah kemarin. Bapak-bapak itu kritis banget Bu. Bagaimana kalau imamnya baca Al-Fatihahnya nggak sempurna? Tuh. Nah, ada nggak? Nah, makanya imam itu berat. Bab imam sama bab di sini tuh beda. Kalau imam itu wajib ngerti satu, dia ngerti fikih. Ya, kalau imam sholat beda dengan bab-bab yang lainnya. Imam sholat paling enggak dia memahami fikih. Artinya apa? Dia kan menyediakan berbagai macam pemikiran. Ya enggak, makmumnya dia nih, ya kan dari berbagai macam pemahaman. Dan seandainya imam salah, makmum ikut. Begitu kan? Makanya pentingnya imam sholat memahami fikih. Kedua, dia memahami tajwid bacaannya. Nah, kalau seandainya imam salah, ya dosanya ditanggung sama imam. Kita makmum. Makanya jangan sembarangan jadi imam sholat. Makanya saya ke sholat maghrib Bu, kadang suka ngelak mulu. Yang lain kayak jangan, takut saya nggak kuat, takut saya salah. Ya enggak? Nah, kadang kita Bu jadi imam berebut. Ya, jadi imam saya berebut ya. Tahu nyelonong aja jadi imam. Nah, lo. Lah, kalau kagak ada ilmunya, hati-hati nih sholat babnya. Kita bawa makmum, langsung beribadah kepada Allah. Ya. Nah, terus ada bertanya, baca bismillahnya mau sir apa mau zahir? Baca bismillahnya. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan ya zahir, baca bismillahnya kedengeran. Ya, kalau emang gak kedengeran, ada nggak? Ada Imam Maliki bacanya di Mekah baca bismillahnya sir. Kan Imam Mekah, Imam As-Sudais pelan bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillah. Bismillahnya tetap dibaca nggak? Tetap dibaca. Iya nggak boleh kalau bismillahnya nggak dibaca. Tetap dibaca, mau sir ke, mau kedengeran ke, mau kagak ke, yang penting dibaca sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Ya, kalian coba pelan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Ya, inilah kita, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Lagi mau bertanya? Sudah cukup? Jelas? Ya nggak apa-apa nih Al-Quran soalnya kalau tidak tanya. Ini Malik Yaumidin atau Malik Yaumidin? Nah, kalau kita ya kalau pakai qiraatnya qiraat Asim itu pakainya Maliki Yaumiddin. Qiraat Asim kita Indonesia itu kebanyakan qiraatnya tuh Asim. Kebanyakan qiraatnya. Sama Hasim, Ahmad, Kasani itu sama jenisnya. Ya, jadi kita kebanyakan pakainya Maliki Yaumiddin. Qiraat kita di Indonesia kebanyakan pakainya itu. Ya, maka saya bilang udah kita kita ikutin aja. Ini kan kita hanya sekedar memahami. Oh iya, bahwa keberagaman ilmu Allah itu luas. Berarti kalau ada orang yang membaca pendek, jangan disalahin, biarin aja, emang dia ada dasarnya. Itu tujuan kita. Itu dinamakan khasanah ilmu, kebaikan suatu ilmu. Tidak layak kita memperdebatkan. Karena ilmu kita belum sampai untuk memperdebatkan suatu ilmu. Ya, ada lagi?
Yang mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita bisa memahami isi kandungan di dalam surah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa manfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'allum wa tawassalna bi ta'lim antar zakal wasiya wa antar zakal amana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iftah lana wa auladana wa zurriyatana wa ahlana ya ilahana futuhal arifin afaqhina wa iyyahum fiddin waj'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanitin wa la minal aisin wa la minal atimin wa la minal mu'tadin wa la minal jahilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.